Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Luciana dengan NIM akhir 066 dari kelompok 15 tutorial pengendalian dan perencanaan mutu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah dengan menggunakan peta kendali variabel dan juga fishbone diagram. Nah, untuk penjelasan tugas mingguan ini kita akan menjelaskan bagian soal nomor 2 dan nomor 4 saja. Nah, PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan berada dalam kontrol statistik yang baik. Departemen Quality Control KISI melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi dengan yang berbeda selama periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling. Kemudian dianalisa kandungan vitamin C menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C miligram untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 berikut. Nah, dari sini tuh kita ketahui kalau misalkan di sini tuh terdapat 7 sampel dengan 15 batch. Nah, di sini untuk peta kendali nomor 2 kita akan menggunakan peta kendali R. Kenapa sih kita pakai peta kendali R? Nah, karena datanya itu kurang dari 10, makanya kita pakai R. Nah, di sini kita ditanyain, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. Terus yang B-nya menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, di sini tuh kita akan pindahin dulu ke Excel, baru kita akan masukin ke RStudio-nya. Lalu kita akan lanjut ke nomor 4. PT Indarasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Nah, untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut, Divisi Quality Control atau KISI melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan 6M, Man, Mesin, Method, Material, Measurement, and Environment. Nah, untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu telah dicatat sebagaimana ditampilkan. Nah, di sini tuh kita ketahui kalau misalkan terdapat cause and effect atau sebab dan akibat dari ketidaksesuaian si komposisi bumbu instan. Nah, karena kita udah baca soalnya, kita akan lanjut mengerjakannya di RStudio dan Minitab. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan mengerjakan dulu soal nomor 2 dan 4 di RStudio. Nah, di sini tuh kita akan seperti biasa install package untuk package KCC sama package RAID. Nah, sebelum kita coba menyelesaikannya, jangan lupa upload Excel yang telah dibuat berdasarkan soal tadi. Upload import database dan akan muncul di sebelah sini. Selanjutnya di sini kita langsung ke soal nomor 2. Nah, di sini tuh kita akan input dulu soal nomor 2. Nah, untuk nama file ini disesuaikan dengan nama Excel-nya. Dan kita akan di set 2 karena ini soal nomor 2. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan kolom ke-1 dari soal nomor 2 ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta kendali R.
Nah, di bawah sini tuh terdapat peta kendali R. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan karena kita terdapat 15 data yang akan kita hitung nih, terdapat satu yang di luar batas kendali atas maupun batas kendali bawah, yaitu di data yang ke-11 di yang merah-merah ini. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan peta untuk melihat data yang keluar batas kendali itu kita pakai peta R violation. Jadi kita tahu nih yang mana nih yang keluar kendali. Nah, di sini ketahui kalau misalkan yang keluar kendali itu ada satu, yaitu di yang 11. Nah, selanjutnya karena kita tahu kalau misalkan ada yang keluar kendali, maka kita akan lihat dulu ringkasan dari peta kendali R-nya dulu. Nah, peta kendali R ini untuk kita tahu kalau misalkan LCL-nya itu sama OCL. Nah, LCL-nya itu 0,448 dan UCL-nya itu 11,418. Nah, setelah itu kan kita tahu ya kalau misalkan terdapat ada yang keluar dari batas kendali atas maupun bawah. Makanya kita akan lihat nih datanya yang mana sih. Nah, setelah itu nih kita tahu di sini karena yang data keluar adalah 11, makanya di sini minus 11. Setelah itu kita akan membuat peta kendali R perbaikan. Nah, dari peta kendali R perbaikan ini kita tahu kalau misalkan semua data itu udah masuk ke batas atas maupun batas bawah, tidak ada yang titik yang melewati batas-batas tersebut. Nah, kita akan melihat summary-nya. Nah, setelah adanya perbaikan, maka diketahui terdapat perbedaan UCL dan LCL-nya. Nah, di sini sebesar LCL perbaikan itu 0,408 dan UCL-nya itu 10,309. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta kendali X bar. Di sini kenapa sih kita harus dari peta kendali R ke peta kendali X? Nah, karena peta kendali R itu digunain untuk memantau variasi dalam sampel, sedangkan X itu untuk mengandalkan rata-rata sampel. Nah, diketahui juga kalau misalkan X itu buat nunjukin perubahan nilai rata-rata atau CL dari suatu proses, sedangkan R itu buat nunjukin perubahan variasi atau konsisten dari dari produk proses tersebut. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita akan pakai fishbone atau cause and effect diagram. Nah, sudah. Nah, fishbone yang dihasilkan ini terlihat di sini fishbone-nya itu tergantung penyesuaian di Excel-nya. Nanti bisa dirapikan di Excel-nya. Tapi kenapa sih kita pakai fishbone ini? Karena kita mau mengetahui nih ketidakstabilannya komposisi bumbu instan tuh disebabkan oleh apa aja sih dengan 6M tadi. Seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke Minitab. Selanjutnya kita akan mengerjakan menggunakan Minitab. Nah, kita langsung ke soal nomor 2, ke start, terus ke control chart, subgroup. Nah, di sini X bar R. Oke. Kita tunggu. Nah, dari data ini dapat kita ketahui terdapat satu data yang melebihi UCL atau LCL-nya atau batas kendali atas dan batas kendali bawah, yaitu data ke-11. Itu yang melewati batas kendali. Nah, maka oleh karena itu di RStudio tadi kita tuh menggunakan perbaikan supaya nggak ada data yang keluar dari batas atas ataupun batas kendali bawah. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu kita sama aja ke start, lalu ke quality tools, dan juga pilih cause and effect. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini tuh ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Nah, cause-nya atau apa sih alasannya yang bikin ketidaksesuaian komposisi bumbu instan tuh ada ini. Ada measurement, material, environment, method, dan mesin. Nah, makanya ini adalah yang 6 ini itu bagian dia penyebabnya, sedangkan efeknya itu yaitu adanya ketidakstabilan komposisi pada bumbu instan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh frekuensi kalibrasi tidak teratur, human error, kualitas bahan tidak konsisten seperti itu.
Nah, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.